Baik, selanjutnya untuk subbab B, anuitas jiwa awal tertunda dan berjangka M kali pembayaran. Ini sama persis dengan yang sebelumnya, hanya kita menyesuaikan beberapa simbol untuk yang anuitas jiwa tertunda sama anuitas jiwa yang berjangka M kali pembayaran. Untuk mendapatkan nilai skala aktuaria dari anuitas jiwa awal berjangka M kali pembayaran, kita mulai prosesnya dari persamaan 5.315. Jadi dari ini kita uraikan, ini kita menyesuaikan tertunda N tahun ya. Oh sorry, yang ini berarti bukan tertunda, yang ini berjangka. Yang ini berjangka dulu. Ini anuitas jiwa awal berjangka N tahun dengan M kali pembayaran. Gitu ya bacanya. Saya ulang, anuitas jiwa awal berjangka N tahun dengan M kali pembayaran dalam setahun gitu ya. Jadi dari 5.3.15 kita sesuaikan notasi-notasi yang perlu. Setelah diuraikan dan dicocokkan dengan yang sebelumnya, didapatlah rumusan 5.3.16. Tinggal dikotak aja yang bagian sini. Nah, kemudian persamaan di atas juga sama dengan anuitas jiwa awal tertunda M kali pembayaran dengan N tahun yang tertunda. Oh, maksudnya ini tertunda N tahun gitu ya, tertunda N tahun. Kalau yang tadi berjangka N tahun, kalau yang ini tertunda N tahun karena N-nya ada di depannya tanda strip ini. Nah, X itu menunjukkan usia seseorang saat melakukan pembayaran, M adalah banyaknya pembayaran yang dilakukan. Rumusannya ada di 5.3.17. Tidak ada yang terlalu berbeda dari sini. Selain rumusan ini, kita bisa juga menggunakan otak-atik rumus yang ini. Saya meng-highlight yang ini saja, 5.3.19. Tapi kalaupun nggak ada keterangan ini, Anda bisa langsung pakai yang ini saja. Ini yang paling umum dipakai. Untuk yang berjangka pakainya yang ini. Kalau yang tertunda pakainya yang ini. Cuman itu aja tambahannya dari bukunya Pak Rahman Effendi. Kita intip sebentar yang dari Bowers. Nah, di bukunya Bowers ini tadi Anda diberikan contoh untuk yang anuitas jiwa apa tadi? Sub yang pertama tadi apa ya? Ya, lupa. Anuitas jiwa seumur hidup, anuitas jiwa dengan M kali pembayaran. Ya, seumur hidup ya. Ada contoh di sini, Anda nanti bisa pelajari karena di bukunya Pak Rahman Effendi tidak ada contoh. Bagus ini contohnya di sini, mudah dipelajari kok. Meskipun berbahasa Inggris tapi setidaknya masih mudah dipelajari. Kemudian ini tadi yang barusan kita bahas adalah the development ini, yang bagian asuransi berjangka. The development atau pengembangannya starting with the random variable can be followed for amply term temporary and deferred annuities due. Jadi anuitas awal yang berjangka dan juga yang tertunda. Jadi yang temporary ini yang berjangka, kemudian deferred itu yang artinya tertunda. However, if all we seek is formula for the actual represent value, we can proceed by starting 5.4.14. Sama kayak bukunya Pak Rahman Effendi tadi ya, gitu. Jadi ini untuk yang anuitas jiwa yang berjangka temporary, kemudian untuk yang deferred atau yang tertunda rumusannya seperti ini. Tidak ada tambahan apa-apa ini. Backward recursion formulas can be developed directly for amply life annuities. Jadi untuk yang rumus rekursinya bisa dikembangkan sendiri. And the reader is asked to do this in exercise 5.6.16 gitu. Jadi kalau di bukunya Pak Bowers ini kita sebenarnya diminta gitu merumuskan untuk yang rumus rekursinya seperti apa, tapi masuknya di exercise gitu, nggak dijelasin langsung. Nggak semuanya dikasih di bagian materi gitu, serunya pakai buku yang dari luar tuh. Itu kemudian sudah, ini untuk yang anuitas berjangka sama tertunda cuman itu aja. Yang terakhir subbab C adalah anuitas jiwa akhir dengan M kali pembayaran. Nah, kalau anuitas jiwa akhir ini di sini penjelasan dari Pak siapa nih? Rahman Effendi dijelaskan bahwa caranya bisa kita peroleh secara analog dengan anuitas jiwa awal untuk setiap langkahnya. Jadi bedanya ini anuitas jiwa akhir, kalau yang
yang tadi kita pelajari adalah anuitas jiwa awal. Jadi mulai dari variabel random ya sebenarnya ngikut aja sih gitu. Ngikut aja. Tapi kemudian kita peroleh rumusnya ini. Kalau yang di awal itu kita tidak menggunakan tanda titik 2. Jadi nggak ada tanda titik 2-nya, pakainya ini. Kita dapat mencari nilai sekarang anuitas jiwa akhir seumur hidup ini dengan dengan M kali pembayaran dimulai dari rumusan yang ini. Kemudian untuk rumus akhirnya jadinya kita pakai ini gitu. Tergantung kalau misalkan Anda diketahuinya di soalnya seperti apa. Kalau ini kan ini yang pembayarannya annual 1 kali setahun. Terus kalau ini dikembangkan, notasinya tinggal diturunin jadi ini gitu. Jadi kalau Anda mau pakai rumus 5.3.21 bisa. Tapi ingat sininya 1 ya. Jadi AM-nya yang kita cari itu yang ini. Nah, ini saya lingkarin aja deh kalau gitu yang bagian ini. Nah, ini sebenarnya rumusnya yang ini. Yang kita cari itu yang ininya. X ada pangkatnya M ini yang kita cari. Kemudian ini sudah diketahui sini ruas kiri ini adalah 1. Nah, ini 1 di sini. Mana ya? 1 di sini. Kemudian ini adalah interest of rate, suku bunga. Ini suku bunga, ini nilai sekarang aktuaria. Tinggal disubstitusiin gitu. Andai kan di soal ternyata tidak diketahui nilai sekarang aktuarianya, yang diketahui adalah informasi mengenai anuitas jiwa awal, ya tinggal kita pakai rumus ini 5.3.22. Jadi ini menggambarkan hubungan antara anuitas jiwa awal dengan anuitas jiwa akhir. Tinggal mengurangi dengan 1 min M. Gitu ya. Terus bisa juga menggunakan 5.3.2. Ini untuk yang gimana nih? Akhir tapi nah kalau simbolnya ada X.2N gini berarti dia adalah berjangka. Jadi yang ini anuitas jiwa akhir berjangka N tahun dengan pembayaran M kali setahun gitu. Tinggal memasukkan ke sini. Sudah gitu aja. Lainnya tinggal mengikuti. Untuk rumus-rumus yang lain Anda bisa lihat di bukunya Bowers atau lihat di bagian sini. Ini rangkumannya sih sebenarnya. Anda bisa juga lihat di bukunya Bowers. Untuk yang contoh kayaknya ini nggak ada permasalahan, tinggal Anda ikuti contoh yang ada di sini. Tapi kalau memang nanti ada koreksi yang terlewat oleh saya, monggo bisa disampaikan di forum diskusi. Bagian latihan juga seperti itu. Kayaknya nggak ada yang perlu saya koreksi. Silahkan Anda masih punya satu kesempatan ini untuk menambah nilai. Barangkali Anda menguraikan jawaban atau menambah nilai dari tes formatif 3, maka itu akan masuk ke nilai poin individu. Silakan nanti diposting, boleh latihan karena di sini sudah ada kunci jawabannya, tinggal Anda menguraikan bagaimana bisa memperoleh jawaban tersebut gitu ya. Mohon dimanfaatkan sebelum UAS gitu, karena ini materi terakhir, jadi tidak ada tambahan lagi materi dari saya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya saya masih sempat menambahkan tentang premi. Jadi premi asuransi saya masukkan juga, tapi kayaknya tahun ini dengan menyesuaikan beberapa kondisi mungkin tidak perlu gitu ya. Saya cukupkan di sini materinya sampai anuitas saja. Semoga video yang saya buat itu bisa membantu Anda memahami dan juga membenarkan beberapa tulisan yang mungkin perlu dikoreksi di buku gitu. Untuk video kali ini pertemuan ke-15 saya cukupkan sampai di sini. Tinggal kita kurang 1 kali pertemuan terakhir, yaitu UAS di pertemuan ke-16. Anda masih punya beberapa waktu untuk mempersiapkan diri menuju ke UAS. Insya Allah nanti UASnya yang harus Anda persiapkan adalah bab asuransi dan anuitas gitu. Sementara seperti itu, asuransi jiwa dan anuitas. Ini karena kemarin ketika bab asuransi saya belum sempat mengevaluasi, baru mengumpulkan resume kan ya gitu. Kira-kira seperti itu. Sekian dari saya hari ini, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.